Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 3 Yohanes saudaraku. Kita masih di bagian yang ketiga, yaitu kerjasama dengan kawan sekerja iman untuk kebenaran, di ayat yang kelima sampai 8. Video lalu kita sudah belajar ayat yang kelima, dan kita akan masuk ke ayat yang ke-6. Ayat yang kelima kita sudah belajar tentang kesetiaannya Gaius. Dia setia bekerja dalam ladang pelayanan. Dia setia sama kawan sekerja Tuhan. Juga orang-orang asing yang singgah di dalam kehidupan dia. Orang-orang misionaris itu. Nah, di ayat yang ke-6 saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia ayat yang ke-6. Dan yang telah memberi kesaksian mengenai kasihmu di hadapan jemaat, kamu berbuat baik jikalau kamu mengantarkan mereka sebagaimana berkenan kepada Allah. Nah, ini ada kesaksian. Siapa? Orang-orang yang datang kepada Rasul Yohanes. Gaius ini ya sangat mengasihi jemaat. Gitu loh. Dia itu sangat berbuat baik. Juga terhadap saudara-saudara seiman, juga terhadap saudara-saudara yang misionaris itu. Yang singgah, orang-orang asing yang singgah. Wah, dan ini terbukti di hadapan jemaat. Kasihmu di hadapan jemaat. Kesaksiannya disaksikan di hadapan jemaat. Ini kesaksian yang baik dalam diri Gaius. Sekali lagi, jangan terkenal karena berbuat dosa, tapi terkenal karena berbuat kebaikan. Terkenal karena pribadi yang cinta Tuhan. Demikian juga hidup kita harus bisa dirasakan oleh orang lain, terutama orang-orang di dekat kita. Jangan kita di luar rasanya baik ya, tapi di dalam rumah terkenal orang ganas. Lalu marahin istri, bawa cambuk, dipukul, piring-piring dipecahin. Itu namanya muka dua, saudaraku. Nah, boleh. Kesaksian kita harus bisa dirasakan orang-orang di dekat kita. Perbuatan baik Gaius apa sih? Perbuatan baik Gaius ini itulah mengantarkan saudara-saudara seiman yang melakukan pelayanan misi. Kamu berbuat baik jikalau kamu mengantarkan mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang pelayanan misi ini, sebagaimana berkenan kepada Allah. Nanti ayat 8 lebih kelihatan lagi, ini memang benar-benar pelayanan misi. Nah, ini saudaraku, membantu, mengantarkan di sini membantu baik dalam sisi rohani maupun dalam sisi jasmani. Ini kata kuncinya itu sebagaimana, atau dalam terjemahan baru dikatakan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Jadi dia membantu orang-orang seiman ini, saudara-saudara seiman ini, dengan cara-cara yang berkenan kepada Allah. Nah, di sini ayat yang ke-6 kita belajar cara memberi yang benar di dalam perkenanan Allah. Yang pertama, dengan kerelaan hati. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kita harus memberi dengan kerelaan hati, bukan terpaksa, dengan tulus, membantu dengan tulus. Kedua, bukan mancing tapi korban. 2 Korintus 8 ayat yang ke-8. Pemberian kita tidak boleh ada unsur-unsur pancingan untuk mengharapkan kembali. Kita harus memberi dengan ikhlas tanpa harap kembali. Berkat kita dari Tuhan, tapi tugas kita adalah korban sesuai kehendak Allah. 2 Korintus 8 ayat ke-6. Bukan mancing untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Mana ada kita mancing salmon dengan salmon? Tidak ada. Salmon mungkin dikasih apa kecil, jadi mancingnya usaha kecil dapat besar itu mancing. Tapi kalau korban tidak benar-benar korban tanpa harap kembali. Nah, itu memberi dengan benar. Pertama, kerelaan hati. Kedua, bukan mancing tapi korban. Ketiga, sesuai kemampuan. 2 Korintus 8 ayat 11 sampai 12. Memberi harus sesuai kemampuan, saudaraku. Jangan sampai kita berhutang, kemudian hutang tersebut kita berikan pada orang lain. Salah itu. Prinsipnya adalah kebutuhan pokok kita beserta keluarga kita tercukupi, baru sisanya kita gunakan untuk perbuatan kasih. Ini yang umum. Memang ada kejadian-kejadian khusus yang kita tidak bisa hakimi itu sebagai sesuatu yang salah. Tapi memang jarang. Biasanya tuh yang umum kita selesaikan
tanggungan kita, kemudian kita baru bagi. Misalnya kita dapat gaji 3 juta, kita pengeluaran 2 juta, sisa 1 juta. Ya sudah, ada orang butuh, ya kita kasih 100.000, 10% dari sisanya. Nah itu enggak apa-apa, kita beri dengan murah hati, dengan tanpa pamrih, dengan tanpa mengharapkan kembali. Aku pinjem berapa, 1 juta, waduh gak ada, bisa aku kasih kamu 100.000 ya, terus gak usah pinjem-pinjem, anak Tuhan gak boleh minta-minta. Nah itu saudaraku, hati-hati ya minjem-minjem orang. Pinjem untuk kehidupan sehari-hari itu rentan tidak dikembalikan. Tapi kalau pinjam untuk kerja, misalnya pinjam di bank, itu ya biasanya dikembalikan. Ya harus dikembalikan, nggak gitu kan disita. Tapi kalau kita juga, aku minjem duit dong, buat apa, buat bangun kerjaan ini. Ya kalau nggak ada hitam di atas putih juga bahaya. Paling nggak ada hitam di atas putih. Kalau pinjam untuk kerja lebih baik, yang terbaik itu pinjam ke bank, karena lebih profesional. Kalau pinjam ke saudara seiman, kalau ada apa-apa nanti jadi nggak enak. Aku sorry nggak bisa balik, no, aku kebelet ini kerjaanku ada susah. Loh nanti kan, loh gini kamu pinjam awalnya baik-baik, ternyata dipinjemi kok jadi gini. Nah crash, jadi bertengkar kan nggak enak. Nah, kalau pinjam ke bank, tapi harus sesuai kemampuan. Jangan kita cuman mampunya pinjam 1 miliar, kita pinjam 5 miliar, akhirnya kebelet, bunga-bunganya bahaya. Harus pakai hikmat lo pinjam, saudaraku. Ini sesuai kemampuan. Ada kasus-kasus tertentu di mana seseorang digerakkan Tuhan untuk memberi dahulu walaupun dia sedang butuh. Misalnya janda Sarfat di 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 13. Kasihkan saya dulu, Elia. Ya sudahlah, tak kasih, setelah itu saya mati. Enggak, ternyata minyaknya itu enggak habis-habis. Ini dibutuhkan iman dan peneguhan. Dan berikan dulu lah, loh Tuhan, di dompet cuma sisa 100.000, di bank loh habis Tuhan, berikan. Dan ada peneguhan, ya sudah kita berikan. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau kita berikan, kita taat, Tuhan akan ganti. Pemeliharaan Tuhan ada. Ada orang dikasih tiba-tiba diganti Tuhan 10 juta. Saya lupa berapa nominalnya. Loh, cuman kasih berapa diganti. Apakah orang tersebut mancing? Tidak. Kalau mancing Tuhan tidak akan kasih. Tabur 2 rumah dapat 4 rumah, tabur 4 rumah dapat 8 rumah. Lakukan itu saudaraku. Pasti gak akan terjadian. Saudara malah jadi rugi banyak. Itu dosa. Pengajaran-pengajaran seperti itu pengajaran yang jahat. Gak ada mancing-mancing begitu. Nah, kalau hatinya tulus, ya Tuhan akan ganti. Jika memang dari Tuhan, pasti diganti. 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 16. Janda Sarfat itu minyaknya enggak habis-habis. Nah, tapi memang pada umumnya harus sesuai kemampuan. Nah, keempat, sesuai firman Tuhan. Mazmur 112 ayat yang ke-9. Pemberian kita tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya memberi untuk tumpangan, untuk pergi ke lokalisasi tempat perzinahan, nah itu dosa, tidak boleh. Atau memberi uang untuk beli rokok, ya nggak boleh. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi memberi kita harus sesuai firman. Harus sesuai firman. Jangan juga ada orang minta-minta kita beri terus. Itu namanya ngajarin malas. Tapi coba sering beri, setelah beri kita kasih pengertian. Kamu jangan minta-minta, harap Tuhan dan mulai kerja. Oke, saya kasih kamu 500.000, saya punya ada berkat lebih. 500.000, coba kamu beli tepung apa, bikin roti, jual di pasar. Nah, kamu punya keahlian apa? Coba harus sungguh-sungguh kerja loh. Aku tidak bisa kasih kamu uang, tapi aku punya mesin cuci gak dipakai. Mesin cuci ya meskipun tidak baru, agak bekas, tapi tidak apa-apa. Kamu pakai. Kamu sekarang jadi tukang cuci, belajar di tetangga kamu minta baju-baju kamu cuci, buka laundry kecil-kecilan. Bukan laundry ya, itu cuci baju biasa ya, wet clean. Kan tidak ada mesinnya kalau laundry ya. Contoh seperti itu lebih baik, karena kita kasih pancing, bukan kasih ikan ya. Tapi kalau untuk boosting awal, untuk booster awal ya, kita kasih aja sedikit untuk biaya hidupnya. Kalau gitu dia butuh makan,
kita kasih mesin cuci ya mati duluan sebelum bisa kerja. Dikasih makan dulu, oke kamu tak kasih ini misalnya 200.000, kamu simpan sampai 1 bulan, terus kamu tak kasih mesin cuci, saya pinjam mesin cuci, kamu kerja. Kita lihat seminggu ya apa, iya sudah mulai ada pelanggan, oke setia ya. Wah Tuhan berkati kalau sungguh-sungguh. Seperti itu contoh-contohnya. Jadi yang pertama 4 hal ini, yang pemberian yang benar itu dengan kerelaan hati, ikhlas tanpa unsur terpaksa. Kedua, bukan mancing tapi korban. Ketiga, sesuai kemampuan. Keempat, sesuai firman Tuhan. Nah, kasih seperti ini, pemberian seperti ini nih, pemberian yang berkenan kepada Allah dengan cara-cara yang berkenan kepada Allah. Nah, ini diajarkan di ayat ke-6 ya, pemberi dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dan kasih seperti ini harus setia dilakukan sesuai ayat yang kelima, ya kan? Nyambung terus ya. Sekarang kita lanjut ke ayat yang ke-7. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Karena karena namanya, nama Tuhan, Nyanya Juru Besar, mereka itu pergi dengan tidak mengambil apapun dari bangsa kafir itu. Nah ini dijelaskan sedikit tentang pelayanan misi. Hamba-hamba Tuhan digerakkan untuk pelayanan misi itu haruslah dasarnya karena nama Tuhan. Dikatakan karena namanya, bukan pelayanan misi karena apa? Aku ikut pelayanan misi ke lembaga ini supaya aku dapat uang, dapat gaji, daripada aku nganggur di rumah. Gak apa-apa diterbangkan di daerah mana, aku kan bisa, tapi temen dapat gaji, dapat penghasilan, aku bisa buka gereja, dapat untung. Salah, dosa. Tapi pelayanan misi membuang diri ke ladang Tuhan, ini karena nama Tuhan dan tidak mengambil apapun, bukan karena terpaksa, karena ingin sesuatu dalam pelayanan misi. Tidak boleh. Ini pelayanan misi, seorang misioner haruslah pergi dengan tidak mengambil apapun dari bangsa kafir. Seperti halnya Paulus, tidak mengharapkan sesuatu saat pelayanan misi. Gak ada harap apa-apa. Tujuan cuma bagi makanan firman Tuhan, menginjil, membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-12. Nah jika kita diberi, tidak apa-apa kita terima. Kita tidak boleh memberangus lembu yang sedang mengiri. Dia memang membuang diri di ladang Tuhan full time. Maka jika ada yang memberi, ya sudah diterima. Tapi kita tidak minta. Diberi tidak pasang tarif juga. Diberi diterima. Kita nggak mengharapkan apa-apa dalam ladang pelayanan. Ini pelayanan misi yang sebenarnya. Tapi kalau pelayanan misi masih harap-harap ini itu, masih kepingin dapat gaji dan lain-lain, untung ruginya berapa, itu bukan pelayanan misi. Itu pekerjaan dunia yang dibalut, yang dibungkus dengan pelayanan. Itu tidak boleh. Benar-benar pelayanan misi di ayat 7 ini contoh pelayanan misi yang benar, yaitu tidak harap apapun, tidak mau mengambil apapun. Bahkan dia bekerja, dia memberi contoh. Lihat, aku misionaris di sini, tidak kenal siapa-siapa, tapi saya mau kerja sungguh-sungguh. Saya menghidupi diri saya bertanggung jawab atas diri saya dan keluarga saya, dan saya beritakan nama Tuhan. Dan orang-orang di sekitar ngelihat, oh iya, orang ini gak minta-minta, orang Kristen gak minta-minta, anak Tuhan gak minta-minta. Oke, percaya Tuhan Yesus. Nah gitu. Bisa paham saudara di ayat 7 ini sedikit diceritakan tentang pelayanan misi. Hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan misi ini tentu berkorban banyak untuk pelayanan, tapi Tuhan pasti memelihara. Orang-orang yang membuang diri di ladang Tuhan, full timer. Kita nggak bicara pelayanan misi lah, ini konteks pelayanan misi, tapi kita bicara lebih luas. Full timer yang membuang diri di ladang Tuhan. Dia membuka gereja yang pertama kecil, dia nggak punya uang, dia biasa. Tapi kalau Tuhan beserta, tidak akan bangkrut. Gereja Tuhan yang benar-benar itu dibangun di atas dasar firman Tuhan, dan gembala sidangnya itu setia, bertekun, sungguh-sungguh, tidak akan bangkrut. Tuhan pelihara, walaupun mungkin nggak jadi gereja besar, dia cuman mungkin jadinya itu usus kecil, cuman penting untuk memberitakan Injil di daerah tersebut. Ya contoh seperti itu. Ada yang besar kelihatan, misalnya jadi matanya cantik ya, apa, diberi Tuhan kesempatan buka gereja besar misalnya, tapi dia jadi mata, dia disorot loh.
Kalau dia ada apa-apa, misalnya lu anak-anaknya kok bertengkar memperebutkan harta, disorot semua bisa melihat, misalnya seperti itu. Atau karena apa, bagi-bagi warisan lah, itu disorot. Hati-hati, kalau jadi mata ya harus jadi mata yang benar sesuai firman Tuhan. Hati-hati. Jadi Tuhan tidak ngelihat gereja besar, gereja kecil, tapi ngelihatnya itu adalah terbeban gembala sidang yang tulus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu tidak akan bangkrut, akan terus berkembang. Berkembang bukan hanya bicara tentang jasmani, tapi berkembang banyak jiwa-jiwa bisa terberkati lewat pelayanannya. Nah ini saudaraku ya, ini di ayat ke-7, bagian terakhir ayat yang ke-8, ini adalah kesimpulannya. Dari ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Karena itu kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh menjadi kawan sekerja untuk kebenaran. Nah ini dikatakan wajib. Rasul Yohanes bilang kita wajib menerima. Wajib ini keharusan, perintah. Nah menteri perintah apa? Untuk menerima orang-orang yang sudah berjerilah untuk pekerjaan Tuhan. Jangan kita berpaku tangan, acuh tak acuh. Belajar memberi dengan tulus. Walaupun di sisi hamba Tuhan tidak boleh harap imbalan. Matius 10:8, dapat cuma-cuma, diberi cuma-cuma. Tapi kita yang sudah diberkati, kata Yohanes, menerima, wajib menerima. Ayo bantu. Kamu dapat lebih, berkati Tuhan dan pekerjaanmu. Bantu dong. Jangan pelit. Belajar memberi dengan tulus. Jika sudah seperti ini, penentuannya dari Tuhan. Tuhan akan menggerakkan umatnya agar bisa memberi hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan pelayanan tapi harap imbalan, kok cuma aku pelit-pelit ya, gak bantu-bantu ya. Nah itu gembala sidangnya salah. Di sisi gembala sidang, di sisi hamba Tuhan, di sisi para misionaris, tidak harap apa-apa. Di sisi jemaat, di sisi orang-orang yang dalam Tuhan, dikatakan wajib memberi, wajib membantu. Di sisi misionaris tidak mengharapkan. Nah kalau sudah berlangsung dua hal ini dengan baik, maka Allah akan menggerakkan si A bantu ini, si B bantu ini, si C bantu ini, si D bantu ini. Kamu tak berkati lagi, bantu ini. Begitu saudaraku. Tuhan akan menggerakkan sehingga akan terjalin satu hubungan dan semuanya tidak akan kekurangan. Baik para misionaris, para hamba-hamba Tuhan full timer, para pelayan Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan sepenuh waktu, juga para jemaat tidak kekurangan. Nah ini saudaraku. Kenapa? Alasannya adalah karena kita adalah kawan sekerja untuk kebenaran. Begini, supaya kita boleh menjadi kawan sekerja untuk kebenaran. Jadi kita memberi, kita menerima, kita membantu itu untuk menjadi kawan sekerja untuk kebenaran. Mungkin kita tidak melakukan pelayanan misi, tapi kita berkontribusi untuk hamba Tuhan tersebut dalam mengabarkan Injil, satu tubuh Kristus. Itu ayat ke-8 kesimpulannya. Lakukanlah dengan setia dari ayat ke-5. Ayat ke-6 memberilah dengan benar. Ayat ke-7 disinggung dari sisi misionarisnya. Kamu pergi pelayanan tidak boleh harap apa-apa. Ayat ke-8 diberi kesimpulan, yaitu dari sisi jemaat harus menerima, membantu, memberi. Lah lihat, ada jalinan-jalinan hubungan yang baik antara pelayan Tuhan sepenuh waktu maupun pelayan Tuhan part-timer. Nah, satu tubuh Kristus ada banyak bagian-bagian. Kita mungkin tidak melakukan pelayanan misi, kita mungkin tidak buka gereja, tapi gembala sidang kita bukan buka gereja. Dia banyak kebutuhan untuk membantu jemaatnya. Ya kita ada lebih, kita bagi dong. Masa perpuluhan aja bantah membantah. Perpuluhan itu wasiat lama, perpuluhan ini. Sudahlah, kalau nggak mau beri pelit, kalau sudah memang pelit ya ngomong aja pelit gitu saudara. Perpuluhan itu, saya nggak bicara perpuluhan. Saya mungkin suatu saat saya akan ceritakan tentang perpuluhan dan lebih dalam. Tapi ini secara hubungan sosial lah. Kita punya gembala sidang.
yang sungguh-sungguh, dan kita terberkati, kita mendapat makanan rohani dari beliau. Ayo kita juga bagi dong. Minim Tuhan minta patokan di firman Tuhan kan apa sih? Apakah minta 100%? Secara jasmani tidak. Kalau wasiat baru diminta 100% loh. Dan patokan minimum kapan? Wasiat lama mengatakan 10%. Dalam wasiat baru pun juga ada Ibrani 10%. Itu patokan minimum. Tapi patokan ideal apa? 100%. Karena dalam Roma 12 ayat 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Seluruh hidup kita dipersembahkan. Kan 100%. Baik tubuh maupun uang saudara, tenaga saudara. Nah ini cuman memberi patokan terendah 10%. Itu sudah debatnya banyak macam. Janganlah saudaraku, kasih 10%, kasihlah. Minim itu. Juga belum lagi kasih pemberian-pemberian yang Tuhan gerakkan. Misalnya ada barusan lahiran, kan kita lihat tuh kok rasanya kurang, kita bagi. Kita sudah dapat lebih, bagilah tuh. Kita gaji 20 juta misalnya, bagi 1 juta itu loh, gak kekurangan kok. Janganlah saudaraku kita berpangku tangan. Ayo belajar. Dalam satu tubuh Kristus, saling membantu, saling terkait satu dengan yang lain. Walaupun kita gak ikut mengabarkan Injil, tapi kita tahu, oh ini mengabarkan Injil, ya kita beri. Gak apa-apa untuk pelayanan misi, gak apa-apa. Paling tidak lingkup gereja lokal kita. Kita lihat gembala kita sungguh-sungguh melayani firman Tuhan, melayani sungguh-sungguh. Ya oke lah kita bantu. Gitu loh. Paham saudaraku ya? Ayat ke-8. Mata mungkin tidak bisa memegang suatu benda, tapi mata bisa membantu melihat agar tangan yang bergerak bisa tepat dalam memegang suatu benda. Ini yang dinamakan kawan sekerja. Dalam kawan sekerja tidak boleh saling bersaing. Harus saling membantu, saling unjuk Kristus, saling mendukung, saling menguatkan dalam ladang pelayanan. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa mengerti saudaraku, kawan sekerja untuk kebenaran. Kalau itu untuk kebenaran, untuk firman Tuhan, untuk pemberitaan Injil, untuk pertumbuhan rohani jiwa-jiwa, kita bantu baik secara tenaga maupun secara finansial. Jadi kalau ada orang beride, ayo sungguh-sungguh. Itu ayat 5 kan. Ayat 6, memberi dengan pemberian yang sesuai kehendak Tuhan. Ayat 7, ayo orang-orang yang pelayanan penuh waktu. Dikatakan konteks ayat 7 misionaris. Tapi secara arti lebih luas, orang-orang full timer yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia mengorbankan seluruh hidupnya, dunianya. Mungkin dia dokter, mungkin dia insinyur, mungkin dia apapun. Dia terjun ke ladang Tuhan full time, kerja di gereja full time. Isinya cuma apa? Untuk melihat jiwa-jiwa sakit didoakan, jiwa-jiwa butuh apa dipikirkan, terus tulis firman Tuhan, beritakan firman Tuhan. Itu kita perlu tolong, terima dia ya saudaraku. Ini sedikit di dalam surat 3 Yohanes ayat yang ke 5-8 saudaraku ya. Nah semuanya itu sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa paham saudaraku ayat 5-8? Saudara kalau belum paham, ulangi lagi 2 video ini ya. Di video yang akan datang kita akan belajar ayat 9-10 bagian keempat. Bagian keempat ini 9-12, yaitu dua tokoh, yaitu tokoh Diotrephes dan tokoh Demetrius. Di ayat 9-10 itu tokoh Diotrephes ditegur. Ayat 11 itu nasihat. Ayat 12 tokoh Demetrius yang baik. Dan terakhir ayat 13 dan 15 penutup. Kita akan selesaikan saudaraku di dalam beberapa video ini, dan kita akan lanjut lagi program The Secret yang lain. Oke? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.